Setiap orang yang bermanfaat pasti capek. Kalau kamu belum capek, berarti belum bermanfaat. Nama saya Nur Effendi, posisi sekarang sebagai Board of Trustees Rumah Zakat. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Jadi bapak saya wira swasta, kemudian ibu saya itu background-nya petani. Tetapi yang menarik dari keluarga saya ini punya komitmen ya, terutama ibu saya, untuk pendidikan anak-anaknya. Dalam tradisi keluarga saya, karena ibu saya ini adalah seorang petani, setiap dia atau beliau mensekolahkan ya anaknya ke jenjang berikutnya, ke kuliah, itu selalu kemudian menjual sawah ya, untuk biaya kuliah, ya, biaya selama kuliah lah, gitu. Nah, setelah saat saya selesai SMA, ya, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, pas kebetulan juga sawah atau asetnya itu sudah nggak ada ya, untuk biaya pendidikan kakak saya. Ada dua kakak saya yang kuliah lebih dulu begitu. Sehingga ya dengan tadi, karena ada komitmen ya orang tua, terutama ibu saya, terhadap pendidikan, ya dengan apa istilahnya ya yang tersisa lah istilahnya, tetap mendorong saya untuk kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, dari situlah kemudian saya secara pribadi juga akhirnya termotivasi ya, orang tua dengan keterbatasan yang ada tetapi tetap komitmen terhadap pendidikan anaknya ya, sehingga pilihan saya adalah lanjut ya saat itu ya, dengan dukungan orang tua terutama ibu saya. Dan saya juga harus berpikir ya, bagaimana kemudian dengan keterbatasan yang ada saya tetap kuliah. Makanya pilihannya saya saat itu kuliah sambil bekerja ya. Saya masih ingat itu dulu untuk biaya operasional ya, makan dan sebagainya itu sampai jual galon ya. Saya antar tuh galon-galon dari kos ke kos. Jual buku ya, saya ambil buku dari orang lain, saya jual lagi ya, mengambil keuntungan 1.000-2.000 saat itu ya. Sampai kemudian jual baju juga saya pernah lakukan ya, ambil dari tempat orang lain ya. Biasanya kan hari Minggu itu kan di kampus rame ya, ada kegiatan ya, saya buka stand di situ begitu. Nah, ini yang saya kira ya, meskipun saya dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana, tetapi yang saya syukuri adalah punya orang tua yang hebat, yang luar biasa, punya komitmen atas pendidikan anak-anaknya. Yang ini tidak hanya menginspirasi kita di keluarga, tetapi juga menginspirasi orang-orang sekampung. Karena orang tua saya meyakini ya, dengan pendidikan itu kita mampu merubah diri kita, ya, kemudian merubah orang lain, termasuk kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Saya banyak belajar dari komitmen ya, kegigihan ya, semangat ya, orang tua saya dalam mendidik anak-anaknya. Sosok lain tentu saya punya guru ya, yang selalu menginspirasi ya, yang selalu memberikan nasihat, yang memberikan masukan, yang mengarahkan, yang membentuk saya hingga hari ini. Selain sentuhan orang tua saya ya, guru-guru saya. Jadi saya mendoakan orang tua saya, mendoakan para guru saya yang mungkin kalau orang tua kan secara langsung ya, kalau guru saya kan secara langsung dan tidak langsung sebenarnya, yang membentuk saya hingga hari ini. Itu yang saya akhirnya memutuskan untuk bergelut ya, atau masuk ke dalam bidang filantropi ini gitu. Jadi selesai kuliah ya, saya mendirikan
satu bisnis awalnya itu. Dari pengalaman saya dulu di mahasiswa, aktif di organisasi, kenal banyak orang, kenal kampus satu dan kampus lain gitu ya. Kenal banyak kampus lah. Nah, dari situ kemudian kita melihat ada peluang. Peluangnya adalah setiap tahun itu mahasiswa selalu mengadakan studi tour ya, ke Jogja, ke Bali ya, belajar ke perusahaan A, B dan sebagainya. Nah, kita itu saya dan 4 teman saya dari UNES, Undip saat itu dan UIN membuat satu perusahaan ya, namanya Mutiara Tour and Travel. Ya, dari situ kemudian dengan network yang kita bangun sebelumnya, ya, setiap bulan itu pasti ada kita project ya, memberangkatkan kampus A, kampus B ya, sampai kemudian ada juga instansi-instansi yang kemudian ikut bergabung ya dalam perjalanan tour yang kita siapkan di perusahaan ini. Termasuk beralih sampai ke tiketing kita dulu. Tiketing pesawat yang zaman dulu belum ada online ya, tiketing pesawat meskipun masih ngesu. Nah, dari situ kemudian saya masih ingat ya, sebulan itu saya bisa menghasilkan rata-rata itu 15 sampai 20 juta penghasilan. Itu sudah dibagi dengan 4 orang teman saya. Nah, dari situ kemudian karena kantor saya itu dulu dekat dengan Simpang 5. Ya, di area Simpang 5, elit lah. Dan di situ ada masjid namanya Masjid Baitur Rahman. Jadi kalau orang Semarang pasti tahu namanya Masjid Baitur Rahman. Nah, saya zuhur, ya, saya sholat di sana. Ya, kemudian saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau ini memang bukan jalan rezeki saya, tolong tunjukkan jalan rezeki yang sesuai dan benar menurut yang terbaik lah menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu begitu saya doa. Nah, selesai sholat zuhur, teman-teman semuanya, saya tidak terbiasa ya untuk kemudian baca mading. Dulu namanya mading, apa istilahnya? Pengumuman di masjid. Nah, di situ saya baca itu ada satu pengumuman yang menarik bagi saya. Lowongan relawan rumah zakat. Nah, itu saya langsung, apakah ini jawaban dari doa saya? Yang kemudian Allah menunjukkan saya untuk masuk sebagai relawan rumah zakat. Karena sudah tidak berpikir panjang lagi. Saya datang ke sana, daftar sebagai relawan. Tapi yang menarik setelah saya ikut tes sebagai relawan, masuk itu, saya diterimanya sebagai JIS konsultan. Oke lah, bismillah, karena niatnya memang pengen merubah ya. Saya akhirnya terima. Dan saya kemudian memutuskan untuk, ya bismillah di rumah zakat, saya mundur sebagai pemegang saham saat itu, 4 orang itu. Sampai sekarang masih ada. Semenjak saya keluar dari bisnis tadi, ya, kemudian saya putuskan masuk ke rumah zakat, itu kan cukup cepat prosesnya. 2006, kemudian 2007, 2006 saya masuk pertengahan, 2007 saya diamanai sebagai branch manager, 2009 saya diamanai sebagai direktur operasional, 2010 digeser sebagai direktur marketing karena saat itu memang passion saya kan di situ awalnya kan di marketing, di fundraising. Kemudian 2011 pertengahan saya diangkat sebagai CEO. Ada satu ya di tahun 2012 itu ada ZAA namanya, kalau mungkin bahasanya Zakat Authorities Agency, yang harapannya sistem ini tuh mampu mengakselerasi ya performa zakat saat itu, termasuk kemudian mengakselerasi dampak dari pengelolaan zakat saat itu. Nah, itu yang saya rasakan karena sistemnya itu belum optimal untuk dijalankan, termasuk orang-orangnya juga belum siap untuk menjalankan sistem itu, sehingga memang terjadi semacam kayak goncangan sedikit lah ya di internal. Saya merasa agak berat karena saat itu saya sebagai CEO pertama, bukan CEO pertama, maksudnya awal-awal sebagai CEO menghadapi dinamika internal yang cukup luar biasa. Nah, saya belajar dari situ dan alhamdulillahnya itu terlewati gitu ya, terlewati dengan tentu karena ini masalah internal kita selesaikan secara internal.
saat saya diminta ya sebagai branch manager ya tahun 2007 awal ya, saat itu kan saya baru tangan 2006 saya menikah. Nah ini tantangan pertama yang menarik, ini tantangannya justru dari saya sendiri ya, dari saya pribadi ya. Nah ini memang pilihan yang berat ya bagi saya pribadi ya. Saya baru menikah, punya istri juga jauh ya. Saya punya anak saya di Semarang, masih bayi lagi. Nah saya mencoba untuk melobi saat itu memang. Saya melobi, saya WA itu ya dengan berbagai alasan ya, alasan keluarga, alasan amanah di Semarang dan sebagainya. Ini yang menarik nih, ini yang masih saya ingat nih bahasa beliau itu. Ya, take it or leave it, ya. Ambil atau tinggalkan. Oh, itu luar biasa, itu tantangan ya. Tadi ada tantangan amanah baru di lembaga, ada tantangan saya baru menikah, ada keluarga, punya anak kecil, ya istri saya di Jakarta. Kebayang kalau saya di Surabaya ketemunya di mana? Ketemunya di Semarang, berjauhan. Bismillah saya putuskan untuk ambil. Jadi akhirnya saya ambil amanah itu. Ya, kebayang kalau kemudian hari itu saya tidak memutuskan untuk diambil, mungkin saya tidak bisa sampai sejauh ini. Itu luar biasa. Terima kasih nih kepada CEO saya saat itu, Pak Firda Dimas Eka Putra. Ini menginspirasi saya. Nah, yang terakhir itu tantangan yang menurut saya berat itu tantangan dari eksternal. Tadi tantangan internal saya pribadi, tantangan internal organisasi, tantangan eksternal itu kalau menurut saya pertengahan 2022, yaitu tsunami filantropi kalau bahasa saya. Ya, di mana ada satu lembaga filantropi yang dia melakukan kesalahan, tetapi karena masyarakat Indonesia ini modelnya satu disamakan dengan yang lain, jadi sama gitu dengan yang lain, menyamakan dengan atau menyimpulkan sama dengan yang lain ya, sehingga lembaga filantropi se-Indonesia itu terdampak. Nah, salah satunya adalah Rumah Zakat. Itu kerasa sekali bagaimana kemudian kita harus berupaya ya untuk kemudian terus menumbuhkan kepercayaan ya kepada publik, ya kepada donatur, ya kepada stakeholder gitu ya, bagaimana apa yang sudah kita jalankan ya sudah sesuai dengan tata kelola filantropi, sesuai dengan aturan dan sebagainya. Itu saya kira 3 hal itu yang menurut saya tantangan yang berat ya, kalau menurut saya sulit bagi saya, meskipun alhamdulillah semuanya bisa kita lampaui bersama-sama gitu. Ya, satu tentu saya biasanya kalau ada kendala, ada tantangan, itu pertama kali yang saya kontak itu adalah orang tua. Saya kontak orang tua dan saya langsung minta doa. Jadi saya tidak menyampaikan masalahnya apa, ya tahulah pasti orang tua khawatir terbebani, tetapi saya biasanya ngontak, tanya kabar, kemudian minta doa. Itu yang saya lakukan setiap mau ada kendala, mau ada peluang, ya supaya apa? Supaya dimudahkan. Karena saya meyakini doa orang tua itu sangat makbul. Ya, makanya saya betul-betul jaga itu, terus berkomunikasi dengan orang tua setiap saat, setiap waktu, ya dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi situasi-situasi yang sulit. Yang kedua, saya biasanya setelah dari orang tua itu saya silaturahim, ya, atau berkabar dengan para guru yang selalu saya jadikan rujukan. Ya, saya minta nasihat, saya minta masukan, ya, atas tantangan atau kendala yang saya hadapi. Yang ketiga, ya memotivasi diri saya sendiri bahwa setiap masalah itu, setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang saya yakini. Jadi saya mengelaborasi 3 hal itu biasanya. Jadi ke orang tua minta doa, ke guru-guru saya minta nasihat dan masukannya. Yang ketiga, diri saya sendiri meyakini bahwa setiap persoalan itu pasti ada kemudahan.
yang pasti ujungnya nanti kepada kepasrahan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari semua capaian yang paling saya banggakan ya banyak penerima manfaat yang kita bantu ya, yang dulunya tidak sekolah bisa jadi sekolah, orang tua yang dulu tidak bisa tersenyum bisa tersenyum ya, dan tidak hanya itu, jangkauannya makin luas ya, hampir di 34 provinsi kan penerima manfaat. Itu yang saya kira yang paling saya banggakan, yang ini relate sama pesan orang tua saya ya, dengan keterbatasan atau kondisi apapun kamu harus tetap bermanfaat untuk orang lain ya. Selain itu alhamdulillah kan pencapaian-pencapaian lain selama 10 tahun ya, hampir 11 tahun bahkan sebagai CEO. Satu, alhamdulillahnya banyak apresiasi publik yang kita terima ya, baik organisasi maupun saya sebagai leader. Kalau secara personal sebagai CEO, terakhir 2021 kan kita dianugerahi sebagai People of the Year ya, Metro TV 2021. Kemudian sebelumnya sebagai The Best CEO 2019 majalah SUA. Di tahun yang sama anak muda inspiratif Republika ya. Kemudian tahun sebelumnya kalau nggak salah dianugerahi sebagai top leaders yang mampu membawa organisasi kepada transformasi digital. Itu versi majalah It's Work ya, tahun 2019. Saya selama menjadi CEO ya 10 tahun, saya menginisiasi dua kali transformasi ya, transformasi tahun 2016 dan transformasi tahun 2020 ya. Tentu ini berdampak terhadap pertumbuhan organisasi ya. Transformasi 2016 itu kan profesional to entrepreneurial institution. Kita merubah mindset lah dari bekerja menjadi pejuang, atau menguatkan kembali mindset kita sebagai seorang pejuang. Yang kedua kan yang tahun 2020 terkait dengan transformasi organisasi World Digital Philanthropy Institution. Bagaimana kemudian kita ingin, maka keluarlah produk-produk itu, program-program ya, project-project saat itu ya. Satu misal meskipun sebenarnya desa berdaya ini sejatinya sudah ada dulu ya, namanya ICD, Integrated Community Development, tetapi memang kita remajakan kembali dari sisi naming ya, namingnya desa berdaya. Cara kita memberdayakan Indonesia melalui desa ya, dan alhamdulillah sekarang ada kurang lebih 1.800 titik di seluruh Indonesia dan berdampak terhadap pengentasan kemiskinan dari mustahik menjadi mujaki. Kemudian yang kedua, tentu banyak inisiasi-inisiasi saat itu yang berbasis digital ya. Ada namanya dulu 2018 kita inisiasi namanya sharinghappiness.org ya, sekarang menjadi platform crowdfunding terbesar nomor 2. Kemudian lahir web donation ya. Dulu web itu kan sekedar web saja, informasi ya, satu arah, lembaga ke publik gitu ya. Sekarang menjadi lembaga donasi, web donasi yang ternyata luar biasa itu interaksi donatur berdonasi melalui web donasi. Kemudian terakhir menginisiasi infak.id ya, yang orang pengen berinfak ya, tetapi harus memasukkan kotak infak ke masjid, kotak infak di tempat-tempat rumah makan dan sebagainya. Nah, dengan infak.id ini merubah cara berinfak ya masyarakat Indonesia kapanpun, dimanapun, berapapun melalui infak.id.
Yang terakhir kita inisiasi Rumah Zakat Apps ya. Rumah Zakat Apps itu semacam super apps-nya ya, Rumah Zakat yang memudahkan masyarakat dalam berdonasi, yang memudahkan masyarakat dalam menerima laporan ya, sampai kemudian melihat impact secara langsung dalam pengelolaan zakat di Rumah Zakat. Ke depan sekarang saya sedang mendalami ya ekonomi syariah. Ya, saya melanjutkan studi doktoral di UIN mengambil konsentrasi ekonomi syariah. Ya, ini berharap ke depan menguatkan ya langkah-langkah saya terutama dalam menguatkan ekonomi syariah di Indonesia melalui instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dalam waktu dekat ini saya lebih kepada begini sebenarnya. Saya ingin ya, kalau yang besar hanya rumah zakat, hanya lembaga A, B, itu kan sedikit yang mengampu. Tapi kalau semua lembaga di Indonesia itu besar, ya, maka makin mudah ya kita dalam menyelesaikan masalah dengan kolaborasi antar lembaga. Itu yang sedang saya pikirkan ya ke depan, bagaimana kemudian tidak hanya rumah zakat saja yang besar, tetapi lembaga-lembaga lain itu bisa besar, kemudian bisa berbagi peran. Ya, berbicara filantropi ke depan, paling tidak 3 hal ya. Yang pertama adalah impactful, yang kedua trusted, yang ketiga kolaborasi. Ya, impactful mampu menumbuhkan trust. Jadi ketika filantropi mampu memberikan perubahan, dampak ya, dampak terhadap program ya, maka akan menumbuhkan kepercayaan, ya, akan menumbuhkan trust. Nah, trust akan menumbuhkan impactful yang lebih luas lagi, impactful yang lebih besar lagi. Maka keduanya ini, ya, impactful dan trusted ini, ketika lembaga filantropi bisa lakukan, bisa jalankan ke depan, maka mampu memberikan pertumbuhan ya terhadap organisasi filantropi, termasuk kemudian memberikan dampak yang berkelanjutan. Tetapi keduanya ini tidak bisa dicapai dengan baik tanpa poin ketiga tadi, dengan kolaborasi. Nah, kita harus melakukan kolaborasi kepada multi pihak ya, dengan pemerintah, dengan stakeholder dalam hari ini, dengan dunia bisnis ya, bagaimana kemudian dunia bisnis harus terlibat di dalam program-program kita, dengan akademisi, bagaimana kemudian program kita ya filantropi ini bisa diukur secara dampak, secara impact-nya ya. Kemudian dengan media, bagaimana kemudian apa yang kita lakukan ini bisa disuarakan oleh kawan-kawan di media. Saya kira itu mungkin filantropi ke depan ya, 3 hal tadi ya, impactful, trusted, dan kemudian kolaborasi. Yang selalu saya pegang ya, satu, niat ya. Jadi ketika kita ingin melakukan apapun atau ketika kita diamanahi di posisi apapun, niat itu nomor 1. Niat kita adalah ini adalah amanah ya. Niat kita ini adalah amanah dari, melihatnya amanahnya bukan dari lembaga atau dari siapapun. Ini amanahnya dari Allah yang harus kita jaga ya. Jadi niat kita harus lurus. Karena saya meyakini barang siapa yang niatnya lurus, maka Allah akan sempurnakan pertolongannya. Jadi niat. Yang kedua, setelah kita diamanahi atau dimanapun posisi kita, harus all out, harus kerja keras, harus optimal. Ya, kita kerahkan segala daya upaya yang kita miliki. Itu yang saya pegang prinsipnya sejauh ini. Yang ketiga, harus bermanfaat. Ya, harus memberikan impact, harus memberikan manfaat. Ya, dimanapun kita, ya posisi kita apa, ya itu harus memberikan manfaat, harus memberikan impact. Harapan saya, karena saya sekarang sedang mendalami tentang ekonomi syariah,
Saya sih berharap nanti dikenang orang yang berkontribusi terhadap ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di instrumen zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Itu aja sebenarnya. Kalau ditanya pengen dikenang sebagai apa, sebenarnya nggak kepengen dikenang sebagai apa-apa kalau saya ya. Dan saya melihat perkembangan ekonomi syariah global itu kan terus tumbuh ya. Dan saya meyakini ekonomi syariah itu bisa menjadi solusi ya atas problem ekonomi global hari ini termasuk Indonesia. Ya, yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang ya, saya itu seorang yang introvert. Ya, saya itu introvert, mungkin nggak akut tapi setengah akut lah. Dulu saya orangnya pemalu, ya. Ini yang tidak orang tahu ya. Ketika saya berbicara di depan umum, yaitu saya selalu berkeringat. Saya berkeringat itu pasti basah itu. Yaitu awal-awal saya diminta sebagai CEO itu luar biasa, itu beban itu muncul di publik, ngomong di publik dengan kondisi itu basah. Tapi itu dulu ya, yang mungkin tidak orang tahu. Saya latihan itu tiap kali sebelum muncul di publik ya, ngomong itu saya latihan dulu. Dan latihannya berkali-kali, malam saya ulang-ulang berbicara di depan kaca gitu ya, cermin. Itu saya berulang-ulang untuk memastikan bahwa ketika nanti saya tampil, saya bisa lancar, tidak berkeringat gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini cara-cara itu berhasil. Indonesia ke depan menaruh harapan yang besar ya terhadap anak-anak muda hari ini dan ke depan. Maka anak muda harus memiliki daya juang yang tangguh, kemudian memiliki kreativitas ya dan inovasi tentunya untuk ke depan anak muda ini bisa mengisi ya, posisi-posisi yang strategis ya di Indonesia untuk mewujudkan yang kita citakan bersama ya, kita cita-citakan bersama menuju Indonesia Emas 2045. Setiap orang yang bermanfaat pasti capek. Kalau kamu belum capek, berarti belum bermanfaat.